Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 3 pejabat di Kementerian Agama dilaporkan atas dugaan praktik monopoli layanan jemaah, pungutan liar, hingga pengurangan spesifikasi makanan yang ditaksir merugikan negara hingga 255 miliar rupiah. Seperti apa duduk perkaranya dan bagaimana rekam jejak korupsi pada program tahunan ibadah haji? Laporan dugaan korupsi haji 2025 diserahkan Koordinator ICW Almas Syafrina dan peneliti ICW Wana Alamsyah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 5 Agustus 2025. Mereka membawa serta bukti dokumen kontrak dan peragaan perbandingan makanan yang diterima jemaah dengan standar yang seharusnya. Dalam investigasi ICW ditemukan adanya dugaan praktik monopoli dalam penyediaan layanan masyair. ICW menduga 2 perusahaan berbeda yang memenangi tender ternyata dimiliki oleh satu individu yang sama dan beralamat sama. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persoalan paling signifikan ditemukan pada pengadaan catering. ICW menemukan 3 masalah utama. Pertama, asupan kalori makanan yang diberikan kepada jemaah rata-rata hanya 1.715 hingga 1.765 kalori, di bawah standar kecukupan energi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 yang idealnya sekitar 2.100 kalori. Kedua, adanya dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil. Setiap porsi makanan diduga dipungut sebesar 0,8 rial Saudi. Dengan total alokasi makan pagi, siang, dan malam, pungutan ini ditaksir menghasilkan keuntungan tidak sah sekitar 51 miliar rupiah. Ketiga, ICW mendapati pengurangan spesifikasi makanan yang jika dinilai setara dengan 4 rial Saudi per anggota jemaah. Dari pengurangan ini, ICW menghitung potensi kerugian negara mencapai 255 miliar rupiah. Tujuan ICW melaporkan ini sebetulnya sejalan dengan temuan Timwas DPR ya. Tetapi kami ingin karena ini sudah berkali-kali dugaan atau bahkan bisa dibilang juga korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama, tidak berhenti di Timwas DPR saja, tetapi juga ke ranah penegakan hukum karena ada dugaan kerugian negara dan ada keuntungan yang tidak seharusnya diterima oleh pegawai negeri yang kami adukan ke KPK. ICW melaporkan 3 orang dari Kementerian Agama, terdiri dari 1 penyelenggara negara dan 2 pegawai negeri. Kendati demikian, ICW tidak membeberkan identitas para terlapor dan menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran kepada KPK. Pola dugaan korupsi yang ditemukan kali ini memiliki sejumlah perbedaan dan persamaan dengan kasus yang pernah menjerat 2 Menteri Agama sebelumnya. Pada 2005, bekas Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar terjerat kasus korupsi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat. Kemudian bekas Menteri Agama Surya Dharma Ali terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 hingga 2013. Lantas seperti apa pola korupsi haji yang pernah terjadi sebelumnya? Pada tahun 2005 terkuak kasus korupsi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dana abadi umat yang menjerat mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar. Hal ini terkait penyalahgunaan dana sebesar 719 miliar rupiah yang berasal dari biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan dana abadi umat di Departemen Agama. Pola korupsi melibatkan pemotongan 10% dari dana yang digunakan untuk membayar tunjangan-tunjangan yang tidak patut kepada Said Agil. Selain itu, dana taktis dan operasional untuk menteri rata-rata 10 juta rupiah per bulan dilaporkan diambil dari sebagian biaya perjalanan haji masyarakat Indonesia atau BPIH. Dana-dana ini digunakan untuk pengeluaran pribadi dan keuntungan, bukan untuk operasional haji yang sah. Pada Januari 2006, ia dituntut hukuman 10 tahun penjara. Tuduhan utama berpusat pada pengalihan dana ini untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, khususnya untuk keuntungan pribadi dan pengeluaran tidak sah. Namun di tingkat kasasi, MA memutuskan Said Agil harus menjalani hukuman 5 tahun penjara. Lalu ada juga kasus korupsi yang menjerat Menteri Agama 2009 hingga 2014 Surya Dharma Ali. Ia didakwa melakukan 4 perbuatan korupsi, yakni penunjukan petugas haji tahun 2010 hingga 2013, penggunaan dana operasional Menteri tahun anggaran 2011 hingga 2014, penyewaan perumahan jemaah haji tahun 2010 dan 2012, serta pemanfaatan sisa kuota haji nasional tahun 2010 hingga 2012. Akibatnya, negara dirugikan 27,28 miliar rupiah dan 17,96 juta rial Saudi. Pada Januari 2016, vonis hukuman untuk Surya Dharma diketuk. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhinya pidana 6 tahun penjara. Selain itu, Surya Dharma juga diwajibkan bayar denda sebesar 300 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan.
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Surya Dharma dihukum 11 tahun penjara. Di luar kasus tersebut, KPK saat ini juga tengah melakukan penyidikan atas kasus dugaan korupsi, penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024 yang diduga melibatkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Jika hasil penyidikan ini benar-benar terbukti, maka hal ini akan menambah daftar panjang kasus korupsi haji di Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memutus rentetan korupsi penyelenggaraan haji ini?